Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dayu, NIM 121190132 akan menerangkan tentang percobaan pengambilan minyak atsiri menggunakan metode Soklet. Tujuan percobaan ini yang pertama, mahasiswa dapat mempraktikkan operasi pengambilan minyak atsiri menggunakan Soklet. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan kadar minyak atsiri dalam sampel. Dasar teori atau hipotesa dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Minyak atsiri dikenal juga sebagai minyak eteris atau essential oil. Nah, minyak atsiri sendiri memiliki sifat-sifat. Yang pertama, mudah menguap pada suhu kamar. Yang kedua, tidak larut dalam air. Yang ketiga, mudah larut dalam pelarut organik. Yang keempat, rasanya getir. Nah, dari ciri-ciri atau sifat-sifat yang kita udah tahu tadi, maka pengambilan minyak atsiri ini menggunakan metode ekstraksi. Perlu teman-teman tahu, apa sih ekstraksi itu? Ekstraksi adalah suatu pemisahan campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya berdasarkan beda daya larut komponen tersebut dalam pelarut yang digunakan. Nah, pelarut dalam metode ini berperan sebagai media pemisah. Perlu teman-teman tahu nggak sih Soklet itu apa? Nah, Soklet adalah suatu alat yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran yang berupa suatu padatan dengan memakai pelarut cair. Nah, metode ekstraksi disebut juga sebagai sokletasi. Apa sih sokletasi itu? Sokletasi adalah suatu pemisahan campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya, di mana metode penyaringan dilakukan secara berulang-ulang menggunakan pelarut yang sama dan menghasilkan hasil ekstraksi yang sangat sempurna. Nah, sokletasi sendiri memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Nah, keunggulan dari sokletasi ini yang pertama, pelarut yang digunakan sangat sedikit. Yang kedua, proses yang dilakukan itu terbilang cukup cepat. Yang ketiga, hasil yang diekstraksi itu lebih sempurna. Di samping dari kelebihan-kelebihan yang kita sudah tahu tadi, ada kelemahannya juga teman-teman. Yang pertama, perangkaian alatnya itu sedikit agak rumit dan juga harganya sangat mahal. Yang kedua, pada metode Soklet ini, dia tidak dapat menggunakan tekstur yang sangat kasar teman-teman. Setelah bahan yang udah kita dapat dan udah kita ekstraksi tadi, didapat hasil ekstraksi. Hasil ekstraksi yang udah kita dapat tadi, kita lakukan untuk pemisahan campuran menggunakan metode distilasi. Hipotesa yang kami dapatkan dari hasil percobaan kami, yang pertama, massa jenis. Massa jenis sebanding dengan berat minyak atsiri yang didapatkan dan berbanding terbalik dengan volume yang didapatkan. Apabila berat minyak atsiri lebih besar, maka massa jenis pun akan lebih besar. Apabila volume yang didapatkan lebih besar, maka massa jenis yang didapatkan akan lebih sedikit. Yang kedua, hipotesanya mengenai kadar minyak atsiri yang didapatkan. Dia dipengaruhi oleh berat sampel dan juga berat dari minyak atsiri yang kita dapatkan. Alat dan bahan yang kita gunakan sebagai berikut. Alat yang digunakan yang pertama, neraca digital, yang kedua kaca arloji, yang ketiga kertas saring, yang keempat kompor listrik, yang kelima pendingin balik, yang keenam labu didih, yang ketujuh labu distilasi, yang kedelapan glass beaker, dan yang kesembilan ada Soklet. Nah, bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama ada kemiri, yang kedua ada petroleum ether, yang ketiga ada rangkaian alatnya. Nah, yang pertama rangkaian alat ekstraksi, itu ada kompor, terus ada labu didih, terus ada Soklet, dan ada pendingin balik di atasnya. Dirangkai secara hati-hati. Yang kedua ada rangkaian alat distilasi, itu komponen penyusunnya ada kompor listrik, terus ada labu distilasi, terus ada pendingin balik di sini diletakkan secara horizontal, terus di ujung pendingin balik ada glass beaker. Cara kerja pada percobaan ini yang pertama, menimbang 30 gram kemiri lalu menghaluskannya. Yang kedua, memasukkan kemiri yang telah dihaluskan ke dalam kertas saring dan memasukkannya ke dalam Soklet. Yang ketiga, mengisi 150 ml petroleum ether dan dimasukkan ke dalam labu didih. Setelah itu, merangkai alat ekstraksi dan menghidupkan pendingin balik dan juga kompor listrik secara bersamaan. Setelah itu, menunggu
proses ekstraksi selama 5 kali siklus dalam 1 jam. Setelah itu, memisahkan alat ekstraksi dan juga melakukan pemisahan selanjutnya dengan distilasi. Setelah itu, menimbang berat dan juga volume minyak atsiri yang dihasilkan. Hasil pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama, massa sini sebanding dengan berat minyak atsiri yang dihasilkan dan berbanding terbalik dengan volume minyak atsiri yang dihasilkan. Yang kedua, kadar minyak atsiri dipengaruhi oleh berat sampel dan juga berat minyak atsiri yang dihasilkan. Yang ketiga, volume dan berat minyak atsiri dipengaruhi oleh luas permukaan pada kemiri yang telah dihaluskan tadi. Dari hasil pengamatan yang sudah kita dapatkan, sebanding dengan hipotesa yang sudah kita lakukan tadi. Sekian video responsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.